saya coba. Oke, selamat pagi, siang buat teman-teman UPH College. Hari ini saya secara khusus mengundang salah satu, apa ya, dosen dosen saya dulu waktu saya kuliah filsafat, sekitar 2 tahun yang lalu, eee, untuk ngobrol-ngobrol soal filsafat sama epistemologi atau yang kalian kenal sebagai theory of knowledge. Jadi setelah kita melewati sekitar 2 semester ini, saya yakin pasti ada yang miss dari kalian, ada yang lupa, dan juga mungkin masih ada yang bertanya-tanya, sebenarnya kita tuh belajar theory of knowledge ini atau in a broad way, filsafat tuh apa sih gunanya? Nah, saya sengaja mengundang uh, Bung Sandi, Bung Herdioto Sandi, ke kesempatan ini untuk mau ngajak teman-teman membuka wawasan teman-teman, juga sekaligus saya juga mau buat kalian makin mengerti lagi yang dimaksud dengan filsafat. Ya oke, itu sebenarnya apa sih? Iya, oke. Bung Sandi, terima kasih buat waktunya yang udah mau menyediakan waktu sekitar beberapa menit di sini. Ya, terima kasih juga Samuel. Uh, Mungkin saya langsung mulai aja sih ya, Bung. Saya tanya dulu dari yang personal kali ya. Uh, ya, jadi teman-teman, anyway saya manggilnya Bung karena biasa waktu saya kuliah kebiasaannya seperti itu. Jadi, Bung, dari yang pertama dulu kali ya. Kesibukan Bung selama beberapa waktu ini sekarang apa sih, Bung? Kalau kami mau tahu. Oke, terima kasih Samuel. Ya, salam teman-teman. Jadi kesibukan saya secara umum melakukan tridharma pendidikan tinggi. Itu tugas utama dosen kan ada 3. Pertama, pengajaran, yang kedua adalah pengabdian masyarakat, dan yang ketiga penelitian. Jadi secara umum tugas fungsional saya dan kesibukan saya utamanya 3 hal itu. Yang lainnya tidak terlalu terkait dengan pekerjaan sebagai pengajar. Tapi sebagai pengajar, tridharma itu suatu keharusan. Oke. Tridharma, Tridharma perguruan tinggi ya, Bung ya? Ya, betul. Oke. Ya jadi Bung Sandi udah berapa tahun ya, Bung, di perguruan tinggi atau sebagai dosen akademisi? Oke, kalau sebagai dosen saya sudah mulai bergabung itu sebetulnya 2009 sebagai pengajar ya, tetapi secara administratif, secara resmi itu baru tahun 2012. Jadi kalau sekarang 2020 ya kurang lebih sekitar 8 tahun itu resminya sebagai pengajar. Tapi kalau dihitung yang tidak resmi sebagai asisten dosen, kemudian membantu beberapa kelas, sudah saya mulai sejak tahun 2009. Di Jadi Departemen Filsafat UI ya, Bung ya? ya, Ya, saya di eksklusif di sana, di Filsafat UI. Beberapa kali ya. ngajar di tempat lain, tapi home base saya ada di Departemen Filsafat UI. Oke, oke. Oke, Bung. Berarti kan udah sekitar 11 tahun jadi pengajar, dan kalau dihitung jadi mahasiswa mungkin 15 tahun lah bergelut di dunia filsafat gitu kurang lebih. Nah, apa sih, Bung, momen yang bikin Bung Sandi itu tertarik sama yang namanya filsafat ini yang notabene orang-orang tuh nggak awam gitu, nggak asing gitu dengar filsafat. Mhm, iya. Ya kalau saya flashback ke masa lalu saya bisa mengatakan saya bersyukur karena saya bisa mengenal filsafat, meskipun perlu saya akui pengenalan itu tidak tidak dilakukan secara sengaja. Waktu saya sekolah dulu, waktu saya paling tidak SMP gitu, saya sangat menyukai susastra, menyukai sastra, membaca buku-buku novel, kemudian prosa, puisi, drama, dan seterusnya. Nah, karena bagi saya sastra itu mampu untuk menceritakan, mengeksplisitkan masalah-masalah kemanusiaan lebih baik dibanding ilmu pengetahuan sebetulnya. Nah, kegandrungan saya pada sastra itu secara lambat laun membawa saya mengenal filsafat. Jadi sebetulnya problem yang diangkat di dalam filsafat itu sedikit banyak mirip dengan yang saya kenal di dalam dunia sastra, mencoba memahami manusia, kemudian bagaimana makna hidup, bagaimana dia membuat semuanya ini menjadi make sense untuk dirinya. Tetapi ada perbedaan fundamental. Kalau di sastra itu mereka membantu kita untuk melihat secara lebih dalam masalah kemanusiaan, secara lebih naratif gitu ya, sehingga itu bisa mengena pada diri kita. Tetapi filsafat ini secara fundamental dia berbeda. Perbedaannya itu yang membuat saya tertarik adalah karena dia menggeluti pertanyaan-pertanyaan yang biasanya secara implisit itu ada di dalam sastra. Pertanyaan soal makna hidup, soal siapa saya, kemudian apa yang akan saya lakukan, dan bagaimana saya bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungan saya. Nah, itu dibicarakan secara lebih
fundamental. Dan belakangan setelah saya mendalami filsafat, memang keasikan menyukai filsafat itu pada akhirnya juga harus dikompensasi dengan semakin teknis filsafat itu, karena semakin kita mempelajari filsafat secara akademik, tentu saja mau tidak mau kita akan masuk ke dalam diskursus yang lebih teknis, punya banyak terminologi, diksinya juga tidak umum, dan seterusnya. Nah, memang saya harus akui tadi bahwa saya itu beruntung dan tidak sengaja mengenal filsafat. Nah, tapi apakah filsafat itu bisa menggantikan kesukaan saya pada susastra? Sebetulnya tidak bisa di-compare seperti itu ya, karena masing-masing punya kekhasannya. Tetapi bagi saya, setelah saya menggeluti filsafat, saya tertantang untuk semakin memperluas pemahaman saya, sekaligus memperkecil kompetensi saya. Jadi saya semakin mencoba untuk mendalami bidang yang dulunya saya kenal secara tidak sengaja, dengan keasikan, dan belakangan harus saya geluti secara disipliner, secara akademik, dan lebih teknis. Nah, Ya. jadi saya beruntung juga karena belakangan pekerjaan saya juga ternyata terkait dengan apa yang saya suka itu. Oke oke, Bu. Berarti sebenarnya bermulai dari sastra, terus Pasrah. sastra itu ternyata punya apa ya, irisan kali ya, atau ada kelindan sama yang namanya ilmu filsafat gitu. Terutama soal pertanyaan-pertanyaan besar kali ya, Bu. Pertanyaan-pertanyaan besar soal makna hidup dan semacamnya itu. Iya, Ya, oke. persis. Berarti dari pertanyaan-pertanyaan besar tersebut ada proses yang bikin Bung Sandi tertarik sama filsafat. Nah, eh, setelah menjalani mungkin berarti dari SMP ya, Bu? Dari SMP itu untuk mengenal filsafat. Ini kan udah mungkin udah beberapa belas tahun berarti, Bu. Nah, kalau Ya. saya tanya ke Bung Sandi, apa itu filsafat? Ini kan pertanyaannya besar, tapi kira-kira gimana ya, Bung, kalau ada orang yang bertanya gitu, apa sih sebenarnya filsafat itu, Bung? Iya, ini pertanyaan yang unik nih, Samuel. Jadi kalau kalau kita melihat setiap disiplin kan mereka punya punya yang namanya itu objek kajian yang jelas gitu ya, yang definitif. Kalau kita menyebutnya itu artinya objek kajian itu terang, batas-batasnya itu kelihatan. Nah, sementara pada filosofi ini kita tidak punya, harus diakui tidak punya batasan yang rigid, yang rigoris. Semua yang bisa kita pikirkan, bisa kita olah dengan akal pikiran kita itu masuk di dalam wilayah penyelidikan filsafat. Nah, karena itulah di satu sisi bidang ini sangat menarik gitu ya, tapi di sisi lain justru semakin sulit untuk didefinisikan. Nah, tapi Hmm. kalau kalau harus ditanya apa itu filsafat ya, kita bisa dekati dengan berbagai cara ya. Secara etimologi tentu saja siapapun bisa mencari tahu bahwa filsafat itu adalah philo dan sophia, mencintai kebijaksanaan. Tetapi pengertian etimologi ini kan nggak cukup untuk menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh para ahli filsafat. Nah, jadi kalau kita mau mendefinisikan filsafat, paling tidak melihat juga pada latar belakang historisnya, bahwa bidang ini sebetulnya upaya manusia gitu ya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan sendiri. Jadi yang Hmm. memiliki pertanyaan besar dalam hidup kita itu sebetulnya hasil dari evolusi pikiran manusia, lalu manusia sampai pada satu level pertanyaan yang kita sebut sebagai the big questions, pertanyaan-pertanyaan fundamental, yang tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak, benar atau salah. Jadi di situ pertanyaan yang membutuhkan eksploitasi akal pikiran. Nah, jadi kita menyebut bahwa filsafat adalah kegiatan penalaran atau penyelidikan mengenai the big questions tadi, yang didekati secara tentu saja pada akhirnya secara teknis dengan mendaya gunakan perangkat akal pikiran kita. Karena laboratorium filsafat itu sebetulnya utamanya di kepala kita ya, bukan di dalam lab fisik, tidak menggunakan peralatan simulasi, tapi menggunakan penalaran, dan penalaran pun harus kita akui juga bagian dari proses historis manusia sendiri. Nah, jadi dengan pelajari filsafat pada akhirnya paling tidak pengalaman saya selama belasan tahun ini membuat saya semakin mafhum gitu ya, semakin paham bahwa saya semakin paham bahwa saya sendiri tidak terlalu banyak menguasai filsafat, dan Hmm. pada akhirnya juga harus memilih satu subset yang kecil di dalam bidang filsafat yang bisa saya geluti secara lebih lebih akademik gitu. Nah, tetapi keasikan mempelajari filsafat itu melampaui seluruh pertanyaan soal definisinya. Nah, ini kan Iya. kebanyakan orang gitu ya, publik, apalagi anak-anak SMA yang tidak banyak mengenal filsafat, itu tentu punya banyak stigma dan juga mungkin asumsi mengenai filsafat itu sendiri. Nah, tapi Hmm. saya berani berani meyakinkan kalau
teman-teman itu nanti mempelajari filsafat perlahan-lahan, tentu saja keasikan itu harus sangat mengundang gitu ya. Jadi teman-teman harus merasa terundang untuk mempelajari filsafat. Nanti lambat laun akan kelihatan bahwa bidang ini sebetulnya sangat menarik dan secara historis juga banyak berkontribusi terhadap kehidupan umat manusia. Nah, Ya, ya. ini kalau saya simpulkan secara singkat ya, filsafat itu adalah penyelidikan rasional mengenai the big questions. Big question. Pertanyaan besar kita yang komprehensif, fundamental, yang tidak bisa kita serahkan jawabannya kepada bidang lain. Nah, tapi harus dicatat bahwa kendati kita mencoba untuk menyelidiki the big questions tadi, pada akhirnya di dalam filsafat pun tidak ada jawaban yang tunggal terhadap problem the big question tadi. Jadi ini suatu kegiatan, suatu aktivitas intelektual, aktivitas rasional kita untuk terus menggeluti pertanyaan besar kita yang pernah kita ajukan dalam sejarah kita sendiri. Oke, Bu. Mungkin boleh the big questions, maksudnya the big questions tuh apa aja ya, Bu? Maksudnya yang umumnya dianggap the big questions itu apa ya? Banyak ya, karena kalau kita lihat akar historis filsafat kan dia dimulai secara paling tidak ya di dalam pemahaman umum itu dimulai di Yunani di abad 5 sebelum Masehi kurang lebih. Nah, kalau kita lihat sebetulnya di masa itu peradaban Mesopotamia, Sumeria, kemudian peradaban di Mesir itu juga bisa dikatakan sama majunya atau bahkan lebih maju secara fisik, sistem agraris dan sebagainya. Nah, tapi satu yang membedakan orang-orang Yunani, waktu itu Yunani itu sistemnya polis, jadi ada negara kota, komunitasnya lebih kecil, dan praktik demokrasi itu sedikit banyak sudah mulai dilakukan di sana. Nah, jadi yang mencirikan praktik demokrasi itu adalah kebiasaan orang-orang Yunani untuk bertanya dan mempertanyakan dan berdebat gitu. Nah, dari kegiatan bertanya, mempertanyakan, didebat, membantah, berargumen, dan ini dilakukan secara publik dan seringkali melibatkan para profesional, itu pada akhirnya akan manusia terbantu, kita terbantu untuk sampai pada satu pertanyaan yang melampaui seluruh pertanyaan-pertanyaan sehari-hari kita. Misalkan kalau sehari-hari kan pertanyaan kita, habis ini kita mau ngapain? Lalu apa yang mau kita makan hari ini? Lalu apa yang mau kita beli dan sebagainya. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab secara cepat. Nah, tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang ini khas secara historis khas diciptakan oleh manusia, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang lebih bermakna. Contoh, siapa saya? Kemudian, siapa saya di antara semua hal ihwal di dunia ini? Apa makna ini semua? Lalu apa itu baik? Apa yang baik, apa yang buruk? Apa yang membuat sesuatu itu baik dan sesuatu itu buruk, misalkan. Lalu bagaimana saya mengetahui ini semua? Dan bagaimana cara saya mengetahuinya? Dan apakah ini adalah suatu pengetahuan? Ini contoh-contoh pertanyaan yang sebetulnya kecil, kelihatan kecil, sepele, tapi kalau kita belajar sejarah, pertanyaan semacam itu butuh proses mungkin puluhan ribu tahun sampai manusia mampu untuk bertanya sefundamental itu. Ini pertanyaan yang nggak banyak digeluti di masa sebelum Yunani, tapi mulai menjadi fokus di masa Yunani. Jadi the big question pertanyaan besar, kira-kira gitu. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara komprehensif oleh bidang lain, bahkan oleh filsafat sendiri sebetulnya tidak ada jawaban tunggal, dan dia itu pertanyaan abadi. Kita anggap abadi karena memang tidak tersedia fakultas diri kita untuk menjawabnya secara tuntas. Hmm. Oke. Menarik sih, Bung. Jadi filsafat itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya mempertanyakan gitu ya. Nah, Ya, menariknya waktu itu saya ingat banget ada yang nanya, Bung, ke saya, salah satu siswa juga. Dia bilang, "Apa sih sebenarnya gunanya kita mempertanyakan?" Jadi dia bingung, "Nih saya ikut kelasnya kok jadi banyak mempertanyakan ya?" gitu. Nah, sebenarnya apa sih, Bung, gunanya kita bertanya gitu loh? Maksudnya kenapa kita harus bertanya? ya ini kan fallacy of composition ya, karena kita melihat relevansi mempertanyakan itu pada level diri pribadi kita yang sangat mikro ini, karena kan kita hanya satu individu di antara satu individu, satu waktu, satu geografi dan satu siklus sejarah tertentu. Tapi kalau teman-teman nanti perhatikan, kalau kita mempertanyakan hal-hal kecil tadi, mempertanyakan dan ini terus diumpan balikan di dalam komunitas, kemudian bisa membentuk suatu pemahaman publik, lalu dia menandai satu pencapaian historis kita. Ini kita akan lihat bahwa dari pertanyaan kecil tadi itu ternyata bisa membawa begitu banyak hal berkembang. Sebagai contoh, sains juga berkembang kan karena mula-mula orang mulai meragukan terhadap apa yang selama ini disodorkan oleh tradisi, oleh adat istiadat dan sebagainya. Apa yang dianggap sudah menjadi pemahaman publik, pemahaman umum itu kemudian dicoba dipertanyakan oleh sekelompok kecil orang
Lalu lambat laun ini umpan balikan, dibantah, lalu kita tahu sejarah selanjutnya ini membawa filsafat lahir, kemudian pada akhirnya menciptakan taksonomi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kemudian berkontribusi terhadap industri teknologi, dan dengan faktor kapitalisme, faktor market ini juga menjadi teknologi maju. Ya, jadi kalau kita lihat administrasi dunia atau pengaturan dunia itu sebetulnya pertama-tama dilakukan tuh karena ada kegiatan mempertanyakan. Nah, jadi Ya. ini ada gap ya, perasaan kita tuh kita ada gap. Kalau bertanya di kelas itu apa gunanya, apa dampak? Saya setelah selesai kelas saya juga harus kembali ke kehidupan normal saya, kira begitu. Tapi teman-teman mesti lihat bahwa ini mesti dibayangkan kalau kegiatan itu dilakukan secara simultan, secara terukur, lalu juga konsisten, diumpan balikan di dalam satu komunitas, maka secara historis kita lihat kemajuannya hingga hari ini. Jadi semua yang kita nikmati hari ini tidak berlebihan kalau kita mengatakan banyak kontribusi. Awalnya adalah kontribusi kegiatan mempertanyakan. Yaitu kegiatan mempertanyakan itu kegiatan filsafat yang paling asali. Oke. Jadi, iya teman-teman. Jadi sebenarnya pertanyaan itu adalah suatu hal yang membuka begitu banyak posibilitas horizon. Maksudnya bahkan kemajuan pun disebabkan sama yang namanya questioning gitu, yang mana jadi fundamental di dalam filsafat ya, Bung, kurang lebih begitu. Persis. Nah, oke, thank you Bung buat definisinya soal filsafat. Nah, mungkin saya mau agak lebih eksplisit Bung sekarang. Teman-teman secara khusus kan belajarnya epistemologi ya, atau theory of knowledge. Filsafat itu kan salah satu, saya sih udah pernah menerangkan bahwa filsafat salah satu sistematika itu epistemologi. Mungkin boleh nggak Bung, singkat aja, epistemologi itu apa sih Bung, dan yang lebih penting lagi, apa relevansinya belajar filsafat dan secara eksplisit epistemologi, Bung Sandi? Kalau buat anak-anak SMA gitu, atau buat teman-teman lah ini. Iya, jadi begini, di dalam filsafat itu karena dia mengkaji the big questions yang fundamental tadi, kan kalau pertanyaan besar, pertanyaan abadi yang tidak bisa dijawab dengan memuaskan tadi kan mesti pendekatannya harus komprehensif. Jadi harus melibatkan seluruh kemampuan kita. Jadi nggak boleh dipertanyakan secara parsial. Nah, karena itulah dalam filsafat tadi sudah disebut oleh Samuel, ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan besar. Nah, ketika dikelompokkan itu bisa dipecah jadi 3 kategori. Satu soal hakikat atau ontologi, satu soal nilai atau aksiologi, satu adalah soal epistemologi. Nah, kalau pertanyaannya kemudian apa itu epistemologi? Ya kita bisa jawab dengan sederhana, dia adalah penyelidikan filosofis terhadap pengetahuan. Nah, jadi kita selama ini kita kan berbincang, bercakap-cakap kan kita mengandalkan diri kita itu, kita mengandalkan asumsi bahwa kita ini mengetahui. Kita ini sudah tahu. Nah, persoalannya itu pengetahuan itu apa? Lantas, apa kriterianya? Lalu, bagaimana seharusnya berpengetahuan itu? Apa sumbernya? Bagaimana kedudukan akal pikiran terhadap persepsi, terhadap memori, intuisi, keyakinan, atau iman, dan sebagainya. Itu semua kan kegiatan yang justru sangat penting dan sangat praktikal. Karena basis dari hampir seluruh kegiatan kita sehari-hari, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun kegiatan profesional kita, itu mengandalkan asumsi tentang pengetahuan. Nah, jadi kalau ditanya relevansinya, justru pertanyaan soal pengetahuan itu sangat relevan, karena dia bisa membuat kita lebih wise, lebih bijak, melihat apa yang kita ketahui, apakah yang kita ketahui itu memenuhi syarat sebagai satu pengetahuan. Lalu kita juga mafhum di mana batas-batas dari pengetahuan kita, mana yang bisa kita katakan dan mana yang tidak bisa kita katakan. Ini satu ya. Lalu yang kedua, kalau kita mau perlebar jadi epistemologi tadi ya, satu sisi Ya. menjadi secara umum, kita ada paling tidak ada 2 jawaban ini, Samuel. Jawaban pertama itu jawaban yang deskriptif. Nah, kalau jawaban deskriptif ini jawaban yang kita melihat fakta-fakta atau prediksi lah, paling tidak dari para pelaku pasar dan juga para stakeholders. Kita melihat di banyak rilis riset di dalam masa-masa mendatang itu skills atau kompetensi yang secara deskriptif dibutuhkan oleh baik tenaga kerja maupun publik secara umum itu diantaranya adalah critical thinking, berpikir kritis, lalu berpikir kreatif, berpikir inovatif, lalu soft skills lain seperti komunikasi, bernegosiasi, dan sebagainya. Nah, kita ambil yang 3 teratas, berpikir kritis, inovatif, dan juga tadi satu lagi apa tadi, ya kritis dan inovatif ya. Itu kan sesuatu yang hanya bisa dilakukan kalau kita terbiasa untuk bertindak skeptis. Jadi mempertanyakan apa yang sudah kita
anggap kita mengetahuinya, lalu asumsi-asumsi yang selama ini tidak pernah kita ungkap itu kita letakkan di atas meja, lalu kita teliti di mana sih kedudukan pengetahuan kita, lalu kenapa kok saya mengambil tindakan A dengan asumsi X dan Y, dan apakah asumsi X dan Y itu sungguh-sungguh justified atau tidak, dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita melihat, sebetulnya secara deskriptif, kompetensi yang dibutuhkan dunia di masa mendatang itu sebagian itu disuplai oleh disiplin filsafat. Jadi di dalam filsafat itu mahasiswa atau siswa itu akan dilatih untuk selalu berpikir pertama kritis. Dan berpikir kritis itu dasarnya logika. Jadi bagaimana kita membedah suatu argumentasi, menganalisisnya, memecah jadi komposisi yang lebih kecil, lalu kita periksa hubungan satu sama lain. Itu satu. Yang kedua, inovatif. Di kalangan filsafat sendiri, Samuel pasti memahami betul bagaimana para filsuf dan pelajar filsafat terbiasa untuk memahami satu persoalan itu dengan sudut pandang yang bisa sangat beragam. Kita terbiasa untuk melihat dialektika. Kita terbiasa menghadapi ambiguitas. Dan ketika terjadi dialektika dan ambiguitas, maka kita dituntut untuk menghasilkan suatu terobosan intelektual, dan terobosan itu tentu saja adalah suatu inovasi. Jadi, kendati konten yang dipelajari teman-teman filsafat akademik D1 misalkan itu sangat teknis, karena ini sangat disipliner ya, kita harus pisahkan filsafat secara umum dengan filsafat akademik, tapi secara gaya atau secara metodenya, mereka terbiasa untuk mendekati persoalan itu secara radikal, secara kritis, inovatif, dan sebagainya. Ini skills yang dibutuhkan. Itu satu ya, jawaban yang deskriptif. Yang kedua, jawaban yang normatif, atau jawaban yang seharusnya. Ya, kita sudah membuktikan dalam sejarah kita bahwa kemajuan-kemajuan kita kan dimulai dengan percakapan yang rasional. Nah, jadi kita juga melihat semakin belakangan ketika kita sudah menghidupi sistem demokrasi, lalu ada perdamaian yang kita upayakan, maka percakapan ini menjadi komponen yang penting di dalam ruang publik kita. Jadi bagaimana budaya bercakap-cakap, budaya literasi, membaca, mengkritik, itu menjadi suatu yang secara normatif disyaratkan sebagai suatu masyarakat yang beradab gitu. Nah, jadi dengan kata lain, kendati katakanlah tidak ada alasan deskriptif bahwa ada pangsa pasar untuk urusan filsafat, seandainya ya, tetap saja dibutuhkan. Nah, tapi pembelajarannya bagi kita adalah karena ternyata filsafat justru semakin dibutuhkan di dalam dunia semakin kompleks. Karena dunia semakin kompleks, cara mendekati persoalan di dunia ini kan semakin semakin parsial ya, semakin spesifik, semakin profesional. Ada bidang fisika, ada bidang biologi yang semakin spesifik, maka kita kehilangan grip untuk melihat sesuatu secara komprehensif. Dan justru di saat itulah filsafat menjadi lebih relevan dibanding masa sebelumnya. Jadi teman-teman yang akan belajar filsafat itu tidak perlu ragu bahwa filsafat itu sangat relevan. Nah, tapi perlu diakui tantangan para insan filsafat di tanah air itu adalah satu, literasi. Literasi publik belum sampai untuk mengenali filsafat secara fair. Akibatnya kegiatan atau tindak tanduk kegiatan filsafat itu selalu dipahami secara sebelah mata karena tidak pernah kelihatan secara eksplisit gerakannya itu kelihatan bisa diterima secara umum. Tapi ini bukan persoalan filsafat itu sendiri, ini persoalan di tengah masyarakat karena budaya literasi kita belum cukup gitu. Nah, kalau mau melihat secara lebih adil, teman-teman bisa bikin benchmarking gitu ya, melihat bagaimana penerimaan publik misalkan di beberapa negara maju terhadap filsafat. Kita akan melihat itu bagaimana literasi itu berperan juga terhadap penerimaan orang terhadap filsafat. Kira seperti itu. Iya, berarti thank you Bung. Berarti sangat jelas ya. Jadi cara berpikir yang kita peroleh ketika kita belajar filsafat itu sangat relevan gitu dengan kondisi pasar sekarang di masa let's say revolusi industri yang katanya 4.0 ini ya Bung, yang udah AI dan segala macamnya ini ya. Itu jadi kurang lebih begitu ya Bung. Ya, kalau mau diperas ya, kalau katakanlah di banyak kurikulum filsafat itu kita skeptis dan kita mau mau bongkar pasang gitu ya, mana yang pro pasar, mana yang tidak gitu. Kalaupun mau diperas, dipreteli gitu, tetap saja paling tidak ada dua bidang sub bidang filsafat yang sangat relevan. Yang pertama itu adalah critical thinking. Ini bidang epistemologi dan sebagainya, logika dan sebagainya. Yang kedua itu adalah etika. Karena persoalan-persoalan kemajuan teknologi, kemajuan pasar, kemajuan peradaban kita, itu juga menyisakan masalah etis. Nah, masalah etis itu mencerahkan pada siapa?
Apakah bisa biologi membicarakan sesuatu yang bersifat etis? Tidak bisa. Di masa pandemi COVID-19 ini saya yakin setelah ini barangkali hibah-hibah untuk penelitian filsafat juga mungkin akan dikurangi. Tapi ini tidak mengurangi fakta bahwa sebetulnya di masa mendatang itu pasca pandemi ini justru filsafat lebih dibutuhkan. Kalau Iya. teman-teman mengingat bagaimana para petugas medis berhadapan dengan pilihan harus memilih pasien mana yang dilayani, mana yang tidak, itu persoalan etis. Tidak pernah bisa dipelajari secara utuh di dalam semua disiplin yang lain, dan itu hanya bisa dipelajari secara komprehensif di dalam bidang filsafat. Jadi bagi saya kompetensi filsafat itu dibutuhkan, baik untuk pasar, baik untuk masyarakat demokrasi, maupun bidang kehidupan kita pribadi secara umumnya. Hmm, Oke, thank you Bung Sandi. Terakhir Bung, pertanyaan yang terakhir mungkin, berarti filsafat worth our time lah ya untuk dipelajari. Iya, iya. Iya ya. Dan dia tidak akan usang, karena filsafat itu disiplin reflektif. Jadi setelah ada sesuatu, baru kita merenungkannya, kita mikirin secara lebih radikal, lebih mendalam, kita mengkritisinya. Jadi harus ada sesuatu dulu yang dilakukan. Makanya kalau kita lihat filsafat munculnya ya memang agak belakangan, setelah orang demokrasi baru ada filsafat politik. Mereka masih mempraktekkan kehidupan, mereka masih mengejar kebenaran. Saya kira filsafat selalu relevan karena dia menjadi disiplin reflektif. Oke. Oke, thank you banget Bung Sandi. Mungkin Ya. sepertinya itu deh yang mau saya sampaikan ke teman-teman, dan semoga teman-teman juga boleh dapat suatu hal yang baru dari apa yang Bung Sandi sampaikan. Kira-kira kurang lebih filsafat itu penting gitu ya Bung, karena ya pasarnya juga, maksudnya dalam kondisi sekarang ini, tadi ya Bung Sandi udah jelasin bahwa itu sangat diperlukan di dalam kondisi yang sekarang ini juga ya. Dan yang paling penting, filsafat itu soal pertanyaan, dan yang namanya pertanyaan itu pun adalah suatu hal yang membuat dunia ini, bisa dikatakan dunia ya, peradaban manusia itu terus-menerus berkembang ya, Bu. Ya. Iya. Oke. Sepertinya itu sih Bung Sandi yang kita bisa sama-sama bahas, dan semoga teman-teman yang di UPH College boleh belajar atau mendapatkan, saya yakin kalian pasti dapat insights mengenai apa itu filsafat, terutama seperti apa yang kalian pelajari, yaitu theory of knowledge. Dan terakhir, saya bisa pastikan bahwa yang ketika kalian belajar theory of knowledge ini bakalan worth waktunya kalian gitu. Oke, Bung Sandi, saya rasa itu saja sih, Bung. Ya, Ya. terima kasih banyak, Bung, buat waktunya sekitar 30 menitan ini udah mau diwawancara. Semoga ada lain waktu lagi teman-teman juga boleh dengar dari apa yang Bung sampaikan. Mungkin ada yang tertarik juga, Bung, siapa tahu masuk filsafat gitu. Karena mereka ini sebenarnya di kelas 12 nanti akan belajar filsafat lebih eksplisit sebagai sebuah ilmu gitu. Ya, ini bagus untuk meningkatkan literasi publik. Bagus kalau kamu ada pelajaran filsafat. Oke, Bung, mungkin itu dulu ya, Bung, untuk wawancaranya saya akhiri. Terima kasih banyak, Bung. Saya terima kasih buat waktunya. Saya stop record dulu.